Sore, Bapak Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang, Mas. Baik, Bapak Ibu, kita sudah sebentar ini ya kita sudah di pertemuan kelima ya. Berarti ini tinggal satu pertemuan lagi di minggu depan. Minggu depan pertemuan keenam berarti nanti terakhir itu akan ada UAS. Saya akan share seperti biasa ya UASnya di minggu depan dan Bapak Ibu jangan lupa juga untuk menyelesaikan tugas presentasi Bapak Ibu. Hari ini kelompok berapa yang akan presentasi Bapak Ibu? Izin kelompok 45, Bu. Kelompok 5 ya. Baik. 4 sama 5, Bu, Oh, 4 belum. sama 5. Mudah-mudahan bisa hari ini sih kayaknya satu kelompok aja Bapak Ibu. Minggu depan kita 2 kelompok. Mudah-mudahan bisa selesai 2 kelompok. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya sampaikan materi pertemuan kelima, sebentar saya share dulu. Baik, Bapak Ibu melanjutkan dari pertemuan yang sudah disampaikan di pertemuan kemarin keempat. Pertemuan kelima ini mengenai perkembangan teori organisasi, development of the organizational theory, dan juga comparison of organization. Bapak Ibu, di pertemuan sebelumnya saya pernah membahas juga mengenai organisasi birokrasi. Bapak Ibu mungkin pernah mengenal Max Weber, Bapak Ibu ya. Max Weber seorang sosiolog ya, sosiolog. Jadi seorang ahli politik juga dari Jerman, di mana Max Weber ini memang berpendapat ya Bapak Ibu bahwa birokrasi ini adalah suatu bentuk organisasi. Jadi penerapannya itu berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Jadi birokrasi dalam hal ini Bapak Ibu adalah suatu sistem otokrasi gitu ya, sistem otokrasi yang memang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan gitu ya untuk mengorganisir pekerjaan yang akan dilakukan oleh banyak orang. Dan Bapak Ibu, dalam organisasi birokrasi ini memang organisasi-organisasi yang menerapkan sistem birokrasi biasanya memang memiliki prosedur-prosedur dan aturan yang luar biasa ketat. Dan tentunya akan berdampak ya nantinya pada proses operasionalnya. Biasanya memang proses operasionalnya ini cenderung lebih kurang fleksibel gitu ya, lalu juga kurang efisien. Tapi memang di sisi lain banyak juga anggapan-anggapan Bapak Ibu ya yang menyampaikan bahwa birokrasi ini memang identik dengan inefisiensi, identik juga dengan pemborosan, identik juga dengan kemalasan. Walaupun memang faktanya Bapak Ibu sistem birokrasi ini masih diperlukan gitu ya supaya proses operasional itu bisa berjalan sesuai dengan aturannya. Dan Bapak Ibu, birokrasi ini luar biasa menjadi penting karena memang memegang istilahnya adalah peranan yang strategis gitu ya di dalam menjalankan suatu roda pemerintahan negara. Karena memang baik buruknya birokrasi tergantung juga pada efektif atau tidaknya gitu ya mesin-mesin birokrasi gitu ya. Dan dalam hal ini Bapak Ibu, dalam melaksanakan birokrasi ini berpatokannya adalah pada konsep birokrasi yang sesuai dengan budaya Indonesia, dengan culture-nya di negara Indonesia, yaitu konsep birokrasi yang disampaikan oleh Max Weber. Karena memang konsep Max Weber ini adalah mengenai konsep birokrasinya ya yang paling ideal.
sesuai dengan budaya di negara Indonesia. Sebagai contoh Bapak Ibu ya, dari menurut Max Weber ini memang ada beberapa konsep birokrasi. Dan konsep inilah yang memang paling bisa diimplementasikan di negara kita. Seperti misalnya spesialisasi pekerjaan, ya, lalu juga adanya hierarki kewenangan yang jelas, lalu juga adanya formalisasi yang tinggi, lalu juga adanya pengambilan keputusan yang berdasarkan kemampuan. Jadi dalam penempatan pegawai ataupun juga dalam placement proses penempatan pegawai tadi. Lalu juga bersifatnya tidak pribadi. Jadi sanksinya itu diterapkan secara seragam. Lalu juga jejak karir pegawai itu cenderung dinamis. Jadi tanpa diberhentikan kecuali memang tenaganya ini tidak bisa dipakai lagi. Jadi kehidupan organisasi dipisahkan dengan jelas gitu ya dengan kehidupan pribadi, Bapak Ibu. Dan di sini ada jenis-jenis birokrasi yang ideal, itu termasuk adalah tidak ada jenis otoritas atau perhubungan yang lain. Jadi tidak ada hubungan yang lain yang terikat, lalu juga tidak mempunyai pertemanan dan permusuhan, tidak ada juga unsur manipulasi dan mempunyai hubungan posisi kekuasaan. Jadi tidak ada KKN istilahnya dalam suatu jenis birokrasi yang ideal ini. Jadi birokrasi ini Bapak Ibu adalah alat kekuasaan bagi yang menguasainya gitu ya. Di mana para pejabat itu secara bersama-sama berkepentingan gitu ya, dan dalam suatu kontinuitas atau dalam suatu tata kerja suatu organisasi berpegang teguhnya secara ketatnya pada hierarki dan juga pada birokrasi. Jadi atau juga birokrasi ini adalah alat kekuasaan bagi menguasai, di mana para pejabat itu bersama-sama berkepentingan ya dalam kontinuitasnya, di mana dalam hal ini sebagai contoh mungkin lembaga pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas terkait pelayanan publik baik di tingkat pusat ataupun daerah ya, dengan tentunya menerapkan nilai-nilai yang Pancasila dan juga berdasarkan UUD 45 sesuai juga dengan budaya di Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu, tipe ideal birokrasi yang rasional dilakukan dengan cara sebagai berikut Bapak Ibu. Jadi ini menurut Max Weber juga adalah tipe yang ideal ya. Max Weber di sini di mana pejabat ini secara rasional bebas, tetapi dibatasi oleh jabatannya. Lalu yang kedua, jabatan ini disusun oleh tingkat hierarki dari atas ke bawah dan ke samping gitu ya, dengan konsekuensinya adalah adanya perbedaan dalam kekuasaan. Lalu tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu. Lalu juga setiap pejabat tentunya mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankannya. Lalu setiap pejabat juga diseleksi ya atas dasar kualifikasi dari profesionalitasnya. Lalu juga setiap pejabat tentunya mempunyai gaji, termasuk juga hak untuk menerima pensiun, dan juga terdapat struktur pengembangan karirnya juga jelas, dan setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Lalu juga setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. Lalu juga dalam pemerintahan, kekuasaan publik ini dijalankan oleh pejabat pemerintah, para birokrat di mana para birokrat ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan peranan dan juga fungsinya. Ini mungkin salah satu contoh implementasi dari tipe ideal birokrasi yang saya sampaikan tadi menurut Max Weber.
Dan Bapak Ibu, jadi birokrasi dalam hal ini mempunyai 3 arti. Jadi yang pertama adalah sebagai tipe organisasi yang khas, karena saya sampaikan tadi salah satu contohnya ya, dan saya sudah sampaikan juga menurut Max Weber, karena birokrasi ini memang cenderung organisasi memang yang ada di pemerintahan, yang diimplementasinya di organisasi pemerintahan, lalu juga sebagai suatu sistem atau struktur, adanya struktur yang jelas, dan sebagai suatu tatanan jiwa tertentu dan alat kerja pada organ-organ negara untuk bisa mencapai tujuannya. Dan berdasarkan dari 3 arti ini, Bapak Ibu, tentunya birokrasi ini sangat diperlukan karena memang di dalam masyarakat modern memerlukan tentunya mekanisme administrasi ya untuk bisa mencapai sasaran-sasaran yang demokratik gitu ya, dan juga untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Lalu juga selain itu untuk mendistribusikan penghasilan secara merata ataupun juga meningkatkan pengaruh warga ataupun juga peran serta warga negara terhadap pemerintahnya. Jadi artinya dalam hal ini misi birokrasi itu memang melakukan pemenuhan kepentingan publik dan juga tentunya harus pula dipertanggungjawabkan kepada publik. Dan Bapak Ibu ada 3 tanggung jawab sebetulnya Bapak Ibu dalam birokrasi ya. Tanggung jawab birokrasi terhadap publik yaitu ada akuntabilitas, responsibilitas, dan responsivitas. Jadi kalau kita ingin mewujudkan good corporate governance, tata kelola pemerintahan yang baik, tentunya harus menerapkan 3 hal tadi ya, 3 bentuk tanggung jawab birokrasi. Yang pertama adalah akuntabilitas, di mana lebih kepada pertanggungjawaban terkait penyelenggaraan publik kepada masyarakat. Dan setiap keputusan-keputusan dan tindakan yang diambil berkenaan juga dengan pelayanan publik, itu juga harus bertanggung jawab kepada publik. Lalu responsibilitas. Responsibilitas di sini adalah lebih kepada pertanggungjawaban ya, pertanggungjawaban terhadap indikator dari masing-masing pelayanan. Sehingga tentunya harus ada kesanggupan ya dari pemberi layanan untuk bisa menetapkan suatu kesanggupan gitu ya untuk menerima resiko dari perbuatan-perbuatan yang terjadi. Dan responsivitas ini adalah kemampuan birokrasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat, lalu juga dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan juga program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan juga aspirasi masyarakat. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya memang pemerintah juga sudah melakukan upaya-upaya ya dalam rangka untuk bisa meningkatkan terkait kualitas pelayanan publik, Bapak Ibu. Di antaranya dikeluarkannya beberapa keputusan menteri ya, keputusan menteri mengenai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik, bahkan juga kalau tidak salah mulai dideklarasikan ya, tahun 2004 ini Bapak Ibu, 2004 ya sudah lama, itu sebagai tahun pelayanan publik. Tetapi yang menjadi persoalan Bapak Ibu sampai saat sekarang ini memang masih banyak dipermasalahkan ya mengenai memang buruknya pelayanan publik. Apalagi juga mulai dari tahun 2016 ya Bapak Ibu kalau tidak salah memang presiden yang kemarin itu memang masih sudah membentuk dari 2016 itu sudah membentuk kalau tidak salah operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungli terkait pelayanan publik. Jadi dalam hal ini tentunya pemerintah pun berupaya melakukan reformasi birokrasi. Jadi reformasi birokrasi ini juga untuk perubahan besar dalam suatu tata kelola pemerintahan. Jadi untuk menciptakan suasana birokrasi yang lebih profesional, yang adaptif,
bersih dari KKN, kolusi, korupsi, nepotisme gitu ya. Dan juga bisa melayani publik secara akuntabel dan juga bertanggung jawab. Dan tentunya juga berpegangnya pada nilai-nilai dasar organisasi dan juga kode etik dari perilaku aparatur negara. Jadi reformasi birokrasi ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good corporate governance, tata kelola pemerintahan yang baik, dan juga tentunya melakukan pembaharuan dan melakukan juga perubahan-perubahan mendasar ya terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait dalam aspek-aspek kelembagaan, organisasi, lalu juga ketata laksanaan, dan juga terkait juga sumber daya manusia aparatur, SDM aparatur. Jadi tujuan reformasi birokrasi ini Bapak Ibu adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, yang bisa beradaptasi dengan berbagai perkembangan, lalu juga berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, dan juga bisa melayani publik secara netral. Sehingga tentunya publik dalam hal ini sejahtera ya, dan tentunya memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik dari aparatur negara. Dan reformasi birokrasi ini Bapak Ibu juga salah satu upaya pemerintah ya untuk mewujudkan suatu sistem yang lebih ramping dan lebih efisien. Jadi tentunya dengan suatu sistem birokrasi yang lebih sederhana, tentunya masyarakat bisa melakukan segala macam urusan administrasi itu menjadi lebih mudah, lebih cepat gitu ya. Walaupun dalam implementasinya ternyata masih banyak sekali Bapak Ibu komplain ya dari masyarakat dalam hal ini terkait pelayanan publik. Nah, Bapak Ibu, di sini ada grand design ya, visi reformasi birokrasi yang disampaikan dalam bentuk grand design, di mana grand design ini adalah desain reformasi birokrasi ini adalah rancangan induk. Jadi rancangan induk yang berisinya adalah mengenai arah kebijakan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Jadi untuk kurun waktu 2010 sampai 2025. Dan ini ditetapkan oleh peraturan presiden. Jadi visi dari reformasi birokrasi ini juga memang tercantum dalam lembaran dari Grand Design Reformasi, dan visi ini menjadi acuan gitu ya, acuan untuk bisa mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Itu pemerintahan yang profesional tentunya, lalu juga berintegritas, menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat, dan juga manajemen pemerintahan yang demokratis sehingga mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan di abad ke-21 melalui tatanan pemerintahan yang baik tentunya pada tahun 2025. Dan Bapak Ibu di sini dalam 2013 itu sebagai rule based birokrasi, lalu juga 2018 adalah performance based birokrasi, dan 2025 adalah pemerintahan yang dinamis. Di Grand Design Reformasi Birokrasi ini adalah rancangan induk pada kurun waktu 2010 sampai 2025, isinya adalah terkait mengenai langkah-langkah secara umum ya mengenai penataan organisasi, lalu juga mengenai penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, SDM aparatur ya, lalu juga mengenai penguatan sistem pengawasan internal, lalu juga mengenai kualitas pelayanan publik, lalu juga pemberantasan praktek KKN. Jadi Grand Design Reformasi Birokrasi ini memang berisinya adalah arah kebijakan gitu ya, arah kebijakan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Dan ini ditetapkan dalam Perpres
Sedangkan dalam pelaksanaan operasional Grand Design reformasi birokrasi itu dituangkan dalam roadmap reformasi birokrasi. Dan ini biasanya ditetapkan 5 tahun sekali. Roadmap reformasi birokrasi ini bentuk dari operasionalisasi Grand Design reformasi birokrasi. Dan ini adalah kalau dalam roadmap ini rencananya lebih rinci ya mengenai reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya. Jadi dengan sasaran per tahunnya juga jelas. Kalau untuk Grand Design ditetapkannya oleh peraturan presiden, sedangkan untuk roadmap reformasi birokrasi ini ditetapkannya oleh peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Di mana dalam hal ini harus tentunya memiliki sifat yang fleksibel sebagai suatu dokumen ya gitu, dokumen yang dan setiap pemerintah daerah itu harus menyusun roadmap-nya itu dari beberapa ketentuan terkait penyelenggaraan reformasi birokrasi mengacunya ke roadmap yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut. Dan Bapak Ibu di sini ada beberapa arah perubahan dalam reformasi birokrasi yang ingin dirubah adalah terkait organisasi, lalu juga tata laksana, sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, lalu juga pengawasan, terkait juga akuntabilitas, pelayanan publik, lalu juga budaya kerja aparatur, atau culture set dan mindset. Jadi hal yang ingin dicapainya adalah di dalam organisasi ini adalah organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, right string. Lalu juga terkait tata laksana, sistem proses dan juga prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien sesuai dengan prinsip-prinsip dalam good corporate governance. Lalu juga SDM aparaturnya juga berintegritas, netral, yang bebas dari KKN, gitu ya. Lalu juga regulasinya tertib, tidak tumpang tindih, kondusif. Lalu juga meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bebas KKN, dan meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi. Lalu juga adanya pelayanan prima ya sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Selanjutnya Bapak Ibu mengenai perkembangan teori organisasi, tandai dengan adanya perkembangan dalam implementasi dalam teori manajemen modern. Setelah tadi mengenai teori organisasi, terkait mengenai organisasi birokrasi, Bapak Ibu, selanjutnya di sini Pak berbicara mengenai teori manajemen modern. Jadi manajemen modern itu adalah manajemen yang periodenya ini ditandai dengan sudah dipelajarinya ya manajemen itu sebagai suatu ilmu. Tentunya yang memiliki dasar-dasar logika ilmiah, sehingga tentunya banyak melibatkan ahli-ahli manajemen maupun ahli ekonomi ya, untuk melakukan penelitian-penelitian mengenai manajemen yang bisa menghasilkan berbagai macam teori maupun aliran manajemen. Nah, di dalam hal ini teori manajemen dalam teori manajemen modern ada perkembangan peradaban manusia ya, di mana dalam ilmunya itu terbagi dalam 3 kelompok besar, ada ilmu eksakta, ilmu sosial non eksakta, dan juga humaniora. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat familiar ya, kalau ilmu eksakta berarti ilmu yang mempelajari hubungannya dengan alam semesta beserta isinya, secara universal gitu ya, dan mempunyai sifat yang pasti, tidak bisa dipisahkan oleh ruang dan waktu gitu ya, dan disebut juga dengan, makanya disebut juga dengan ilmu eksakta. Contohnya fisika, kimia, biologi, Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah ilmu sosial non eksakta. Ilmu yang mempelajari semua terkait gejala-gejala manusia, semua eksistensi dan hubungannya pada setiap aspek kehidupan yang terjadi di kehidupan masyarakat ya. Contohnya ilmu ekonomi, politik, psikologi, sosiologi,
hukum, lalu juga administrasi, dan lain-lain. Dan juga ilmu humaniora. Humaniora di sini erat kaitannya dengan seni. Ada seni tari, seni lukis, sastra, maupun seni suara. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pendekatan-pendekatan dalam manajemen modern, ada beberapa pendekatan ya. Di sini ada pendekatan proses. Yang pertama pendekatan proses, di mana pendekatan proses dalam manajemen modern disebut juga pendekatan fungsional, operasional, juga universal, tradisional maupun juga klasik. Jadi di sini ada 4 prinsip pendekatan dalam proses klasik perintah, atau istilahnya adalah unity of command atau kesatuan komando. Jadi setiap karyawan itu harus menerima perintah dari satu manajer, sehingga karyawan itu punya tanggung jawab kepada manajernya, gitu ya. Kalau misalnya tugas yang dan juga tanggung jawab yang dipercayakan kepada karyawan diberikan juga lebih dari satu manajer, misalnya, ini bisa menyebabkan kebingungan, sehingga tentunya bisa menyebabkan konflik bagi karyawan. Jadi dengan menggunakan prinsip unity of command ini memang tanggung jawab itu terhindar dari kesalahan, sehingga kesalahan-kesalahan juga bisa diminimalisir. Lalu yang kedua, persamaan wewenang dan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab dan wewenang itu sama gitu dalam jangka pendek ataupun juga dalam jangka panjang. Kalau wewenang lebih kecil perannya dibandingkan daripada tanggung jawab itu sendiri. Lalu tentang kendali yang terbatas. Jadi jumlah pegawai atau bawahan yang bisa dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau supervisor gitu ya pada satu waktu, di mana kemampuan manajer itu melakukan koordinasi secara efektif dan tergantung pada jumlah bawahan yang melapor kepada manajer tersebut. Lalu delegasi-delegasi terkait pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin. Lalu setelah pendekatan proses, selanjutnya adalah pendekatan keperilakuan. Dan pendekatan keperilakuan ini memang muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan klasik. Disebut juga pendekatan hubungan manusiawi. Karena memang dalam pendekatan klasik itu tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan juga keharmonisan kerja. Karena banyak sekali mengabaikan faktor perilaku dari masing-masing individu yang tentunya berbeda dalam suatu organisasi. Jadi dalam pendekatan keperilakuan ini memang menekankan pada pentingnya bekerja sama ya, cooperation, dan juga pentingnya moral karyawan. Lalu pendekatan kuantitatif. Kalau istilah lainnya adalah manajemen science, ataupun juga Bapak Ibu sering mendengar istilah operation research. Jadi pendekatan ini memang memandang manajemen itu dari perspektif model-model matematis gitu ya, dan juga dalam proses-proses kuantitatif. Jadi masalah-masalah dalam manajemen itu bisa dirumuskan, bisa dijabarkan dalam suatu model-model matematis dan nantinya dianalisis, dipecahkan dengan menggunakan teknik-teknik metode kuantitatif. Lalu pendekatan sistem, di sini adalah pendekatan yang ditetapkannya itu paling akhir dan bisa dipahami dari sudut pandang teori sistem umum atau analisis sistem. Jadi pendekatan sistem ini memang memberikan cara pandang organisasi itu sebagai keseluruhan dan juga sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas. Lalu pendekatan situasional atau kontingensi, di mana memang dalam pendekatan ini muncul karena adanya ketidakpuasan ya atas tanggapan ya dan juga kebutuhan berbagai variabel-variabel lingkungan ke dalam teori dan juga praktek-praktek manajemen.
Eh, Bapak Ibu ada 3 komponen ya, komponen pokok dalam kerangka pendekatan kontingensi ini Bapak Ibu, yaitu ada lingkungan, konsep-konsep dan teknik manajemen, lalu juga ada hubungan kontingensi antara keduanya. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui juga bahwa dalam fungsi manajemen, sebetulnya banyak sekali ya, dalam fungsi manajemen itu berbagai teori yang menyampaikan ada POAC gitu ya, planning, organizing, actuating, controlling, ada juga ada perencanaan, planning, organizing, leading, dan juga controlling. Intinya Bapak Ibu mau mengambil teori dari manapun silahkan. Saya ambil salah satu teorinya dari GR Theory, planning, organizing, leading, dan juga controlling. Dan Bapak Ibu, di sini ada kelebihan dan juga kelemahan dalam manajemen, khususnya manajemen modern. Kelebihannya memang banyak digunakan dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari terkait penganggaran model, perencanaan produk, lalu juga manajemen persediaan, penjadwalan, metode antrian, lalu juga transportasi. Sedangkan kelemahannya memang terkadang konsep manajemen modern ini sulit dipahami karena memang perhitungannya agak sulit kalau memang menggunakan kuantitatif, metode kuantitatif mungkin ada sulit. Jadi hanya beberapa orang saja barangkali yang bisa memahami konsep manajemen modern ini. Dan Bapak Ibu saya ambil di sini menurut Herzberg dalam bukunya Hasibuan ya. Itu orang dalam melaksanakan pekerjaan itu akan dipengaruhi oleh 2 faktor yang merupakan kebutuhan. Yang pertama adalah maintenance faktor, jadi faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh ketentraman badaniah. Contohnya adalah kebutuhan kesehatan. Dan ini akan berlangsung kebutuhan ini secara terus-menerus. Karena kebutuhan kesehatan ini akan kembali pada titik nol setelah terpenuhi. Contohnya juga orang yang lapar akan makan. Kemudian lapar lagi, kemudian makan lagi, dan seterusnya. Jadi menurut Herzberg ini Bapak Ibu, maintenance factor ini memang bukanlah alat motivator, tapi memang keharusan yang memang seharusnya diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya, pada mereka yang demi kesehatannya, demi kepuasan bawahannya juga. Lalu juga yang kedua, menurut Herzberg adalah maintenance factor. Ini faktor motivasi yang terkait mengenai kebutuhan psikologi seseorang. Misalnya adanya perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaan. Jadi faktor motivasi ini berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi yang tentunya akan berkaitan langsung dengan pekerjaan. Misalnya sebagai contoh kursi yang empuk, ruangan yang nyaman misalnya, lalu juga penempatan yang tepat dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, pada dasarnya memang kedua hal ini memang sama-sama bertujuannya adalah untuk mendapatkan alat dan cara yang terbaik dalam memotivasi semangat kerja tenaga kerja ataupun pegawai supaya mereka itu mau bekerja giat untuk bisa mencapai prestasi kerja yang optimal. Nah, Bapak Ibu sebagai selanjutnya adalah implementasi dari teori manajemen, contohnya adalah terkait dalam keunggulan pelayanan bimbingan dan konseling. Salah satu dari implementasi dari teori manajemen modern. Di mana sudah jelas berarti ya jelas visi misi tujuannya, lalu juga program dan konselingnya juga terarah, orientasi kerjanya diarahkan kepada hasil akhir, lalu juga sumber-sumber daya yang tersedia juga bisa dikelola, dan adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, komunikasi dengan berbagai pihak, dan lain sebagainya. Setelah teori manajemen modern, selanjutnya adalah teori manajemen partisipatif. Jadi kalau dalam partisipatif ini adanya keterlibatan seseorang ya secara mental dan emosional dalam suatu kelompok
yang merangsang untuk bisa berkontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab untuk apa yang akan dihasilkan. Jadi dalam manajemen partisipatif ini, bagaimana sebuah proyek atau pekerjaan itu bisa melibatkan semua unsur yang ada dalam kelompok. Nah, Bapak Ibu, sebagai contoh dalam dari partisipatif adalah adanya pelayanan prima atau excellent, service excellent. Karena dalam pelayanan prima tentunya lebih sensitif, responsif ya, dapat mengembangkan fungsi instrumental, berwawasan futuristis dan juga sistematis. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait perbandingan organisasi. Di mana di sini organisasi sebagai public service. Karena memang konsep pelayanan publik terdiri dari dua rangkaian ya, dua rangkaian kata, yaitu pelayanan dan juga publik. Tercantum terkait mengenai pelayanan publik ini memang dalam Kemenpan, lalu juga dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik ya, Bapak Ibu. Dan terkait akuntabilitas, Bapak Ibu, dalam sektor publik dan privat tentunya akan berbeda ya. Dalam sektor privat lebih adanya kebebasan dalam memilih pekerjaan untuk meraih tujuan, dibandingkan kepadanya juga akan dipertanggungjawabkan kepada komisaris dan pemegang saham. Sedangkan dalam sektor publik, atasan vertikal bertanggung jawab pada institusi yang berwenang. Jadi Bapak Ibu, pelayanan publik ini memang melayani kepentingan umum ya, baik di bidang produksi ataupun juga distribusi, bergerak juga di bidang jasa-jasa yang sifatnya vital. Sebagai contoh bidang transportasi, telepon, air bersih, penerangan, dan lain-lain gitu ya Bapak Ibu. Sedangkan memang pelayanan privat, pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta, yang orientasinya adalah pada pelanggan. Tujuannya jelas adalah untuk mencari keuntungan ataupun juga profit. Jadi dalam sektor privat ataupun swasta itu akan lebih mendasarkan dirinya pada pilihan individu. Dan karakteristik dalam pelayanan privat, itu saya sudah sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dalam penyelenggaraan ini dipengaruhi oleh adanya hukum permintaan dan juga penawaran. Sebagai contoh mungkin adalah asuransi, ya layanan kredit asuransi, perusahaan asuransi, layanan perbankan, ya layanan kesehatan di rumah sakit milik swasta, misalnya Bapak Ibu. Dan kriteria untuk membedakan antara pelayanan publik dan pelayanan privat, yang pertama bisa dilihat dari sifat dan juga barang dan jasa itu sendiri. Yang kedua adalah dapat digunakan untuk mendefinisikan pelayanan publik adalah tujuan dari pelayanan barang dan juga jasa tersebut. Di sini adalah perspektif ya dalam mendefinisikan publik. Publik itu sebagai kelompok kepentingan, perspektif pluralis gitu ya Bapak Ibu, di mana publik ini sebagai kelompok kepentingan sebagaimana juga dikembangkan oleh banyak sekali ilmuwan politik, karena memang kepentingan publik ini disalurkan oleh suatu kelompok kepentingan, baik dalam bentuk kepentingan ataupun dalam suatu istilahnya agregasi kepentingan Bapak Ibu. Lalu publik sebagai pemilih rasional, perspektif pilihan publik. Jadi publik atau masyarakat adalah sebagai sebagai salah satu pemilih yang paling rasional, paling bisa diterima dengan akal sehat. Karena mereka bisa memilih berdasarkan hati nuraninya. Lalu juga sebagai pilihan yang diwakili atau perspektif perwakilan. Jadi
melihat bahwa publik itu sebagai pihak yang diwakili oleh elected official atau politisi. Jadi kepentingan-kepentingan publik ini diasumsikan sudah diwakili oleh wakilnya yang duduk-duduk di lembaga perwakilan. Jadi walaupun dalam kenyataannya ya politisi ini memang tidak menyuarakan kepentingan publik, dan banyak juga politisi yang tidak melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakannya. Lalu juga publik sebagai pelanggan, prospektif penerima layanan publik. Jadi publik sebagai pelanggan atau customer ya, customer dalam pelayanan publik yang diselenggarakannya adalah oleh birokrasi publik. Lalu juga publik sebagai warga negara. Jadi dalam hal ini perspektif ini melihat bahwa publik ini sebagai warga negara. Jadi sebagai warga negara tentunya tidak hanya mewakili kepentingan individu, tapi juga kepentingan publik. Selanjutnya Bapak Ibu, organisasi profit utility atau profit utility organization, jadi suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, yaitu untuk menghasilkan laba atau suatu bentuk usaha organisasi yang tujuannya adalah mendapatkan keuntungan melalui kegiatan operasionalnya dan hanya lebih mementingkan kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan publik. Lalu selanjutnya adalah organisasi kemasyarakatan atau community organization. Jadi organisasi ini dibentuk oleh masyarakat, berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum, sukarela gitu ya, atas dasarnya kesamaan kegiatan, profesi, ataupun juga tujuan yang fungsinya sebagai sarana partisipasi masyarakat untuk bisa membangun suatu bangsa ataupun negara. Dan Bapak Ibu, jenis organisasi di masyarakat dari sudut pandang berbeda ya. Yang pertama adalah berdasarkan proses pembentukan. Nah, di sini berdasarkan proses pembentukan itu ada organisasi formal dan informal ya. Di mana kalau organisasi formal adalah organisasi yang dibentuk secara sadar dengan tujuan tertentu, disadari pula dan diatur oleh ketentuan yang formal. Dan lalu juga ada organisasi informal, dibentuknya dengan tujuan-tujuan yang tidak begitu jelas, ADART-nya juga tidak jelas. Lalu organisasi berdasarkan tujuannya, ada organisasi sosial, organisasi bisnis, Bapak Ibu. Jadi di sini kalau organisasi sosial berarti adalah tujuannya untuk sosial dan tidak berharap keuntungan dalam bentuk materi. Kebalikannya adalah organisasi bisnis. Lalu organisasi yang berdasarkan hubungannya dengan pemerintah, ada organisasi resmi dan tidak resmi. Kalau resmi berarti terdaftar di lembaga pemerintahan, dibentuk oleh pemerintah ataupun berhubungan dengan pemerintah. Sedangkan kebalikannya organisasi tidak resmi adalah tidak ada hubungannya dengan pemerintahan dan tidak terdaftar di pemerintahan. Dan Bapak Ibu terkait mengenai tujuan organisasi masyarakat, itu ada dua alasan ya, alasan sosial dan juga alasan materi. Kalau alasan sosial di sini lebih kepada bahwa adanya zona politikon, yaitu makhluk yang hidup secara berkelompok, tentunya manusia juga merasa juga penting berorganisasi untuk pergaulan ataupun juga untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Dan kita bisa temui pada organisasi-organisasi yang memiliki sasaran intelektual ataupun juga ekonomi. Lalu juga yang kedua adalah alasan materi, materialism. Jadi melalui bantuan organisasi, manusia itu bisa melakukan beberapa hal yang tidak mungkin dilakukannya sendiri. Sebagai contoh misalnya bisa memperbesar kemampuan, bisa menghemat waktu yang diperlukan gitu untuk mencapai suatu sasaran melalui bantuan suatu organisasi, dan juga bisa menarik manfaat dari pengetahuan generasi-generasi sebelumnya yang telah dihimpun. Baik, sekian materi dari saya, Bapak Ibu. Kita lanjut dulu dengan presentasi.
presentasi yang disampaikan nanti oleh kelompok 4 ya, nanti sesi diskusinya kita akhiri saja terakhir. Baik, Bapak Ibu, silahkan. Kelompok 4, silakan. Silakan Dr. Armi. Iya, Bu. Pak Kapten bisa bantu share screen-nya? Iya, saya coba ya. Ini saya coba-coba dari tadi nih. Udah bisa? Udah kelihatan? Iya, udah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke, oke. Silakan yang mau membuka dulu. Iya, terima kasih. Izin kami memulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan ini saya dan rekan-rekan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil analisa kami tentang topik yang kami pilih, yaitu analisa kapasitas puskesmas sebagai organisasi publik dalam perspektif teori organisasi. Kelompok kami ini terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri, Armi Mariana, selanjutnya ada Dr. Dewi Daya, Dr. Diputra Prima, Dr. Ira Nur Hidayati, Bapak Kapten Junius, dan Dr. Yanti Oktavianti. Puskesmas punya peran sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Sehingga dengan diskusi kali ini harapannya adalah kita sama-sama memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana puskesmas menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal. Ya, sebagai pendahuluan, berikut adalah definisi dari puskesmas. Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang disingkat sebagai puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer pada tingkat paling dasar dalam sistem kesehatan Indonesia. Pada praktiknya, puskesmas memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif kepada seluruh masyarakat. Regulasi mengenai puskesmas dapat dilihat pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019. Slide berikut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Dr. Dewi. Terima kasih Dr. Armi. Saya izin melanjutkan teman-teman. Peran puskesmas dalam sistem kesehatan Indonesia ada 4. Yang pertama, pelayanan primer. Pelayanan primer merupakan peran utama puskesmas dalam sistem kesehatan Indonesia. Sebagai lembaga pelayanan kesehatan primer, puskesmas menyediakan layanan kesehatan dasar yang bersifat menyeluruh kepada masyarakat di wilayahnya. Ini mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Contoh layanan yang disediakan oleh puskesmas meliputi pemeriksaan kesehatan rutin, pengobatan penyakit ringan, imunisasi, konseling kesehatan, serta promosi gaya hidup sehat. Puskesmas juga berperan sebagai pintu masuk pertama bagi masyarakat dalam sistem kesehatan, menyediakan akses mudah ke layanan kesehatan yang terjangkau. Yang kedua, sebagai penyelenggara program kesehatan masyarakat.
Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan berbagai program kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Ini termasuk program imunisasi, program kesehatan ibu dan anak, program pengendalian penyakit menular, program promosi kesehatan, dan lain sebagainya. Puskesmas bertindak sebagai pelaksana langsung dari program-program ini, bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain yang terlibat. Peran puskesmas yang ketiga yaitu pemantauan dan pengumpulan data kesehatan. Puskesmas memiliki peran penting dalam pemantauan dan pengumpulan data kesehatan di tingkat lokal. Hal ini meliputi surveillance penyakit, pemantauan perkembangan kondisi kesehatan masyarakat, dan pengumpulan informasi demografis serta epidemiologis. Data ini sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan masyarakat. Puskesmas juga berkontribusi dalam menyediakan informasi kesehatan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk pembuatan kebijakan yang berbasis bukti. Peran puskesmas yang keempat yaitu pendidikan dan penyuluhan kesehatan. Puskesmas memberikan pendidikan kesehatan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai berbagai aspek kesehatan antara lain gizi, perilaku hidup sehat, dan pencegahan penyakit. Next. Karakteristik puskesmas sebagai organisasi publik yaitu yang pertama, orientasi pada kepentingan publik. Orientasi pada kepentingan publik menandakan bahwa puskesmas berusaha untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat secara luas, bukan hanya untuk individu tertentu atau kelompok kepentingan tertentu. Hal ini tercermin dalam berbagai kegiatan puskesmas seperti penyediaan layanan kesehatan yang merata dan universal. Pelaksanaan program-program kesehatan masyarakat serta upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, aktivitas pelayanan hajat hidup orang banyak. Puskesmas menyediakan pelayanan kesehatan yang sangat penting bagi kehidupan banyak orang. Ini mencakup berbagai jenis pelayanan, mulai dari pemeriksaan kesehatan rutin hingga penanganan kondisi medis yang lebih serius. Puskesmas juga bertanggung jawab atas upaya promotif, preventif, seperti imunisasi, penyuluhan kesehatan, pengendalian penyakit menular. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi angka kesakitan dan kematian. Kemudian yang ketiga, karakteristiknya sumber pembiayaannya. Pembiayaan puskesmas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. Dana ini dialokasikan oleh pemerintah untuk mendukung penyediaan layanan kesehatan primer kepada masyarakat. Pembiayaan ini dapat mencakup gaji staf, pembelian obat-obatan dan peralatan medis, serta pengelolaan fasilitas fisik puskesmas. Yang keempat, kultur organisasi. Kultur organisasi yang bersifat birokratis, formal, dan berjenjang. Kultur organisasi puskesmas yang bersifat birokratis, formal, dan berjenjang mencerminkan struktur dan proses internal organisasi yang terorganisir secara formal dan memiliki hierarki yang jelas. Ini termasuk prosedur-prosedur resmi, peraturan organisasi, dan alur kerja yang telah ditetapkan. Puskesmas biasanya mengikuti aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti prosedur pengadaan, pengelolaan keuangan, dan tata kelola organisasi lainnya. Dalam kultur ini, hierarki organisasi memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas-tugas kesehatan masyarakat lainnya. Untuk slide berikutnya, silakan lanjutkan teman saya. Baik, di sini saya melanjutkan. Mohon maaf, kameranya off dulu soalnya masih dalam perjalanan. Definisi organisasi, definisi yang merupakan kumpulan dari beberapa anggota atau orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, menunjukkan bahwa organisasi dan lingkungan tidak dapat dipisah-pisahkan. Organisasi sebagai satu wadah dari orang-orang yang merupakan anggota organisasi dengan sendirinya membentuk kelompok komunitas baru yang masing-masing anggota atau orang mempunyai latar belakang, karakteristik, dan pola pikir dan perilaku yang berbeda-beda. Next. Di mana di sini teori perilaku organisasi ada konsep dan prinsip dasar. Teori perilaku organisasi mempertimbangkan bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi berinteraksi dan mempengaruhi perilaku internal. Kemudian ada teori ini berfokus pada faktor-faktor seperti motivasi, kepemimpinan, komunikasi, dan budaya organisasi. Penerapan pada puskesmas, dalam konteks puskesmas, teori perilaku organisasi digunakan untuk menganalisis motivasi petugas
kesehatan, pola komunikasi antar pegawai, dan budaya organisasi yang mendorong atau menghambat inovasi dan kinerja. Baik, selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Pak Kapten Junius. Terima kasih. Ya, kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Ya, teori organisasi sejak zaman purba manusia sudah melakukan kerjasama serta berkelompok-kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berkelompok, berkumpul dari beberapa orang melakukan kerjasama. Itulah yang dinamakan organisasi. Definisi organisasi ada banyak para ahli dalam mendefinisikannya. Secara ringkas, definisi organisasi adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih dalam satu wadah tertentu untuk bekerja sama guna mencapai tujuan bersama. Sehingga dalam pengertian organisasi harus memuat urusan unsur minimal di dalamnya, yaitu A, adanya anggota, B, saling bekerja sama, C, mencapai tujuan bersama. Itu menurut Jailani. Kemudian untuk selanjutnya, analisis kapasitas puskesmas. Yang pertama, sumber daya manusia. Puskesmas memerlukan tenaga kesehatan yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ini termasuk dokter, perawat, bidan, apoteker, dan profesional lainnya. Artinya dalam organisasi puskesmas maka diperlukan sumber daya yang dapat menjalankan organisasi ini. Sehingga dokter, perawat, bidan, apoteker, dan profesional lainnya itu tentunya ada standar-standar khusus. Seperti dokter harus sudah punya SIP, perawat juga demikian selanjutnya, tentunya punya standar-standar khusus. Kemudian untuk yang keduanya, dalam analisis kapasitas puskesmas yaitu sumber daya keuangan. Puskesmas memerlukan sumber daya yang cukup untuk menjalankan operasionalnya, termasuk pembelian obat-obatan, peralatan medis, dan pembayaran gaji staf. Artinya kan kita tahu sekarang, walaupun puskesmas adalah milik pemerintah, tetapi memerlukan biaya operasional dalam menjalankan setiap kegiatannya. Dalam hal obat-obatan, dalam hal untuk maintenance, dalam hal untuk kos-kos yang lain. Bagian yang ketiga adalah teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan di puskesmas, termasuk sistem informasi, manajemen kesehatan, dan telemedis. Teori perilaku organisasi menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi di puskesmas harus didukung oleh budaya organisasi yang mendukung inovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Tentunya kita tidak bisa menutup diri ya dengan perkembangan teknologi dengan cara yang cepat, sehingga kalau kita lihat di tempat-tempat pemeriksaan kesehatan, pada saat dokter sudah memeriksa, dia sudah langsung tulis di dalam tab-nya itu, sehingga dalam hal-hal yang lain obatnya sudah langsung ada di ruang obat, sehingga tidak lagi ada kita berjalan membutuhkan orang untuk berjalan, tetapi dengan teknologi sehingga semuanya dicapai yang namanya estimasi biaya dan juga waktu yang cukup. Mungkin selanjutnya dijelaskan oleh teman kami. Ya, kalau belum ada, saya masih jelaskan lagi. Untuk unsur-unsur organisasi puskesmas, ya kita lihat bahwa yang pertama itu tanggung jawab. Jadi dalam puskesmas itu memerlukan yang pertama bagiannya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab puskesmas adalah mencakup berbagai aspek dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Ada banyak tanggung jawab yang dikerjakan, di mana memberikan pelayanan kesehatan primer, melayani kesehatan ibu dan anak, untuk program pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular, promosi kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat, pelayanan gizi dan gigi dan mulut, pelaporan dan monitoring kesehatan,
kerjasama dan koordinasi dan pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya. Selanjutnya, di situ ada kewenangan, di mana kewenangan pegawai atau kewenangan puskesmas itu bervariasi tergantung pada bagian-bagiannya, di mana kalau di bagian puskesmas ada pegawai, di mana jabatan dan peran masing-masing pegawai itu dia berbeda-beda, di mana pelayanan kesehatan pegawai puskesmas seperti dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya. Mungkin ada juga bagian-bagian kebersihan atau hal-hal yang lain. Kemudian untuk tugas dan fungsi, di mana tugas dan fungsi pada organisasi puskesmas beragam, tergantung pada peran dan tanggung jawab masing-masing, di mana dalam puskesmas ada pegawai-pegawainya, di mana ada dokter umum, ada perawat, bidan, petugas kesehatan lingkungan, petugas administrasi, di mana tugas dan fungsi ini tentunya membantu untuk menjalankan peran mereka untuk menyediakan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat dan berkontribusi dalam upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Kemudian untuk hierarki dalam puskesmas tentunya ada hierarki berjenjang ya, di mana ada kepala puskesmas dan juga bagian-bagiannya. Kemudian dalam hubungan kerja tentunya saling dibutuhkan, karena tanpa hubungan kerja yang bagus maka pelayanan pekerjaan dalam menangani masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan tidak akan optimal, sehingga harus dibutuhkan hubungan kerja yang baik antara satu dengan yang lain. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi adalah sistem informasi organisasi ya, itu sangat kita butuhkan sehingga dengan pelayanan informasi itu boleh berjalan dengan baik, seperti rekam medis dan juga informasi dalam hal penyediaan etiket obat, begitupun dengan pemberian obat, sehingga kita tahu jelas, sehingga tidak ada kesalahan, bahkan jelas sekali di mana alamatnya, nomor telepon daripada pasien tersebut, sehingga jika ada hal-hal yang kekeliruan kita langsung segera memberikan informasi. Demikian, boleh dilanjutkan oleh teman kami. Cek. Halo? Ya, Izin? Kedengaran. Ya? Oh iya, terima kasih. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Junius tentang bagaimana susunan struktur organisasi dilihat dari hierarki, hubungan kerja, kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, serta hubungan kerja. Ini adalah salah satu struktur organisasi puskesmas, di mana garis-garis tadi itu menjelaskan unsur-unsur yang ada dalam struktur organisasi. Bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana kewenangannya, bagaimana tugas dan fungsinya, kemudian hierarkinya terlihat jelas siapa yang menjadi pimpinan dan siapa yang menjadi bawahan, serta hubungan kerja di mana terlihat hubungan koordinasi dan hubungan langsung. Next. Sekarang kita bicara tentang budaya organisasi puskesmas. Ada beberapa yang bisa dijadikan sebagai budaya organisasi puskesmas. Yang pertama itu adalah orientasi terhadap tim. Orientasi terhadap tim itu dicerminkan pada sikap pimpinan puskesmas yang perhatian terhadap kerjasama tim dalam bekerja dengan mendorong kemampuan teamwork dan kekompakan antar pegawai puskesmas. Untuk budaya agresivitas itu dibentuk oleh nilai dengan adanya sasaran kerja individu serta komitmen terhadap capaiannya, kedisiplinan dalam waktu kerja, serta adanya reward yang diberikan kepada pegawai puskesmas yang memiliki kinerja yang baik. Kemudian ada budaya organisasi stabilitas. Budaya stabilitas pada puskesmas dicerminkan pada nilai keterbukaan pimpinan dan seluruh pegawai puskesmas terhadap sebuah perubahan. Berdasarkan hasil penelitian,
keterbukaan pegawai di puskesmas terhadap perubahan memang perlu dilakukan. Misalnya dengan adanya perubahan sistem antrian atau revisi standar operasional prosedur. Kemudian dilihat dari perhatian terhadap detail. Budaya perhatian terhadap detail saat melakukan pekerjaan itu terbentuk dengan adanya petunjuk atau mekanisme kerja. Dalam hal ini, dengan adanya standar operasional prosedur serta komitmen terhadap pelaksanaannya. Kemudian ada orientasi terhadap hasil. Orientasi terhadap hasil dibentuk oleh nilai komitmen terhadap pencapaian kerja dan komitmen terhadap kepuasan pelanggan. Komitmen terhadap pencapaian sasaran kinerja ini tentunya dilakukan dengan cara memonitoring capaian kinerja. Kemudian, budaya orientasi terhadap orang adalah suatu keadaan di mana keputusan yang diambil oleh manajemen suatu organisasi mempertimbangkan pengaruhnya terhadap orang yang ada dalam organisasi tersebut. Budaya orientasi terhadap orang pada puskesmas akan dicerminkan oleh nilai bahwa pimpinan puskesmas mempertimbangkan informasi dan melibatkan pegawai puskesmas dalam mengambil keputusan. Next, Pak. Ini ada beberapa rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja puskesmas. Yang pertama, untuk peningkatan sumber daya manusianya, diharapkan puskesmas dapat mempertahankan tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas, melakukan rekrutmen yang lebih intensif, memberikan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan kepada staf puskesmas untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilannya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, serta meningkatkan komitmen dan motivasi pegawai, mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan operasional puskesmas. Kemudian, kedua, pengelolaan keuangan yang efisien. Diharapkan dapat melakukan audit keuangan secara berkala untuk memastikan transparansi dan pengelolaan dana puskesmas yang bertanggung jawab, dapat menyusun rencana anggaran yang lebih rinci dan realistis, menjajaki sumber pendanaan tambahan melalui kolaborasi dengan lembaga swasta, organisasi non-pemerintah, atau program kesehatan yang tersedia. Kemudian adanya perbaikan infrastruktur, menilai kondisi infrastruktur fisik puskesmas dan merencanakan perbaikan atau pengembangan fasilitas yang diperlukan, mengoptimalkan penggunaan ruang dan peralatan yang ada, serta melakukan perawatan secara berkala, bekerja sama dengan pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah dan lembaga swasta untuk mendapatkan dukungan bagi pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Yang keempat, akses teknologi kesehatan. Diharapkan dapat meningkatkan akses dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di puskesmas, melatih staf untuk menggunakan teknologi media baru, mengembangkan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan penggunaan teknologi kedokteran yang berkelanjutan. Dan rekomendasi untuk pelaksana, melaksanakan perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, tantangan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian puskesmas dapat membentuk tim kerja khusus yang bertanggung jawab melaksanakan rekomendasi tersebut, dan secara teratur memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi untuk memastikan keberhasilannya dan melakukan penyesuaian bila diperlukan. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk presentasi yang sudah disampaikan. Bagaimana jika ada teman-teman yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan, diberikan kesempatan. Saya lihat Dr. Nur ya, sudah angkat tangan, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang cukup menarik sekali ya untuk teman-teman yang kelompok 4 sebagai tim penyaji. Untuk sajiannya kali ini lumayan cukup menarik tentang puskesmas. Tadi di awal sudah dijelaskan tentang peran fungsi dari puskesmas itu salah satunya adalah preventif. Kita di sini membahas tentang organisasi ya rekan-rekan. Nah, yang ingin saya tanyakan ini dari segi manajerial untuk penanganan dan pelayanan pasien. Bagaimana problem solving dari teman-teman yang di puskesmas dalam upaya penanganan untuk pasien-pasien yang memiliki penyakit kronis seperti DM, hipertensi, karena faktanya di lapangan pasien-pasien kronik yang harusnya mendapatkan penanganan di awal di vaskes primer ini kebanyakan datang itu ke vaskes sekunder, ke rumah sakit itu kondisinya sudah akut. Misalnya DM udah datang ke rumah sakit dengan GDS 500. Hipertensi datang ke rumah sakit, tahu-tahu tekanan darahnya udah lebih dari 200. Itu kan harusnya dari puskesmas itu pasien-pasien itu terkelola dengan baik sehingga bisa menghindari dari fase-fase akut yang tadi saya sebutkan. Terima kasih untuk tim penyaji. Mohon jawabannya. Baik, terima kasih Dr. Nur. Pertanyaannya bagus sekali. Saya izin coba menjawab ya, Dok. Baik, Dok. Karena saya orang puskesmas, jadi saya izin menjawab. Jadi kalau kami di puskesmas itu ada namanya program Prolanis, Dok. Jadi program Prolanis itu isinya itu tentang sekumpulan pasien yang terdiri dari DM ataupun hipertensi. Yang diharapkan dengan program Prolanis ini nanti gula darahnya, tekanan darahnya semua menjadi terkendali gitu loh, Dok. Jadi Prolanis ini per puskesmas itu dari BPJS-nya juga itu kan memang diwajibkan, Dok, wajib itu, Dok. Jadi kalau misalnya per puskesmas setiap puskesmas itu tidak ada Prolanisnya, maka kapitasi akan dipotong. Gitu. Tujuannya seperti ini karena sesuai dengan tujuan nasional kan, Dok, untuk menurunkan angka PTM ini kan. Jadi setiap puskesmas itu wajib adanya Prolanis. Prolanis itu terdiri dari DM dan hipertensi, Dok. Jadi satu klub itu terdiri dari sekitar 30 orang untuk pasien DM ataupun hipertensi. Di puskesmas kami itu baru bisa terbentuk itu baru 2 klub gitu. Yang bisa ditangani hanya bisa 2 klub. Selanjutnya, Dok, ada program namanya PRD. Jadi pasien-pasien yang tidak bisa, yang tidak terkendali karena kan seperti kita ketahui bersama kalau misalnya di puskesmas itu kan obatnya kan hanya metformin, glimepirid, yang jadi kalau misalnya tidak pasien-pasien yang tidak terkendali dengan obat-obatan tersebut, kita biasanya kita rujuk ke vaskes selanjutnya itu dengan PRB, Dok. Ada buku PRB namanya, perawatan bersama dengan dokter spesialis. Jadi sejauh ini sih seperti itu sih, Dok, program dari pemerintah. Jadi Prolanis sama PRB itu, Dok. Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang lain. Mohon izin menambahkan ya, Dok. Jadi untuk di kabupaten kota kami ini ada namanya ya tadi ya PTM. Nah, PTM ini suatu program pemerintah di mana ada juga posbindunya, kemudian ada screening dari usia 15 tahun ke atas, yaitu betul ya tentang tadi ya pemeriksaan DM, kemudian juga pemeriksaan hipertensi. Kemudian di kami itu ada namanya Pandu PTM ya, Dok. Jadi kalau misalkan orang tersebut sudah menderita DM atau hipertensi, maka dari situ kita diwajibkan untuk memeriksakan pemeriksaan kolesterolnya juga, Dok. Jadi itu dampak untuk kedepannya agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tadi seperti Dokter Nur bicarakan ya, Dok. Tapi mungkin belum berjalan di semua, Dok, gitu. Tapi kalau misalkan di Jawa Barat ini, alhamdulillah sih sudah berjalan gitu, Dok. Terima kasih.
Ya, izin menambahkan, Baik. terdengar suaranya, maaf agak gangguan. Terdengar, Iya, dokter. ya, terima kasih. Izin menambahkan untuk pertanyaan dari Dokter Nur, kaitannya betul kami ada program Prolanis ya, kemudian ada program rujuk balik juga. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan teori organisasi, kembali ke tadi budaya organisasi puskesmas, ke yang saya bilang tentang perhatian terhadap detail, itu salah satunya adalah adanya SOP ya. Jadi memang SOP untuk pasien-pasien prolanis dan PRB itu juga sudah jelas bagaimana alur cara menangani pasien yang termasuk dalam prolanis ini. Tadi salah satunya kalau dokter Nur menanyakan untuk pasien DM ya, gitu. Tapi betul mengingat dengan adanya keterbatasan di kami untuk seperti fasilitas pemeriksaan, kalau di instansi saya belum bisa memeriksa HbA1c ya. Kalau untuk memang pasien yang sudah biasanya kan sudah harus rutin ya dilakukan pemeriksaan HbA1c, kemudian obat yaitu yang ada hanya terbatas di metformin, kemudian glibenclamid, sekarang mungkin agak ada glimepirid. Nah, kalau memang masih terkontrol ya pasien sesuai alur dan sesuai SOP-nya kami tangani. Tapi jika memang dengan penanganan di puskesmas memang sudah tidak tidak tertangani ya, jadi udah kita kasih terapi tapi ternyata memang ini mengarah ke ada nih gitu ya, udah ke hiperglikemik, yaitu ya sudah pasti akan kami rujuk dan itu pun sesuai SOP, kembali ke budaya organisasi puskesmas. Itu saja. Baik, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Terima Ya, kasih. Terima yang kasih ingin untuk Dokter Nur. yang ingin saya tanyakan lagi tadi program Prolanis, PRB, kemudian tadi itu kan ada kayaknya sistem coach gitu ya. Jadi sekelompok 30 orang isinya, terus nanti dokternya yang membimbing di situ. Berarti dokter dengan berapa SDM dokter di puskesmas itu kira-kira mampu nggak untuk mengelola pasien-pasien kronis yang saat ini makin hari makin tambah banyak ya? Itu aja rekan-rekan, mungkin pertanyaan saya selanjutnya. Terima kasih. Ya, izin menjawab Dokter Nur. Jadi program Prolanis itu sendiri itu 1 bulan sekali, Dok. 1 bulan sekali. Jadi terdiri dari pertama senam Prolanis ataupun senam lansia lah kan. Kemudian pemisahan gula darah, kemudian dilakukan penyuluhan. Begitu, Dok, gambaran program Prolanis itu. Jadi dilakukan sebulan sekali. Kalau misalnya di kami di puskesmas saya sendiri, insya Allah bisa dihandle, Dok, karena di puskesmas kami itu rawat jalan saja dokternya ada 4. Jadi insya Allah terhandle, Dok. Jadi kalau misalnya satu puskesmas itu terdiri dari 2 klub atau 3 klub, insya Allah terhandle, Dok. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Bu Dewi. Silakan teman-teman yang lain. Ya, izin menambahkan jawabannya Dokter Dewi ya. Iya betul. Alhamdulillah sih masih terhandle ya. Kami juga ada 2 klub sih. Ada untuk hipertensi dan DM. Dan sama tadi kegiatannya itu kalau untuk penyuluhan memang 1 bulan 1 kali. Tapi kalau untuk senam Prolanis itu kami adakan 1 minggu 1 kali kalau untuk senam Prolanis. Kemudian kalau untuk pemeriksaan itu juga sama, pemeriksaan gula darah itu 1 bulan 1 kali ya gitu. Tapi kalau untuk rutin konsultasi kan mereka free gitu ya, istilahnya bebas. Mereka boleh setiap saat misalnya kalau ada keluhan atau apa ya silahkan datang untuk konsultasi gitu. Baik, terima kasih.
Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Dr. Nur. Yang menjawab ini memang mereka punya keahlian memang di puskesmas. Sehingga Ahlinya puskesmas ya, Pak ya, ya. Makanya kita saya boleh tanya. kita boleh banyak belajar sama mereka. Itulah. Ya, mungkin masih ada yang lain. Biasanya Pak Ketua, Pak Anandito, mungkin ada pertanyaan? Izin bertanya Pak Junius. Oke, silakan. Terdengar jelas ya suara saya ya? Ya, walaupun kresek-kresek masih kedengaran. Maaf berbicara saya. Ini yang mau saya tanyakan, kan ini mumpung ada ahli-ahlinya di puskesmas. Saya kan di rumah sakit, saya belum begitu tahu tentang puskesmas nih. Yang mau saya tanyakan, untuk apa namanya, puskesmas kan ada yang namanya BLUD, gitu ya. Nah, kalau yang apa namanya, puskesmas yang BLUD itu sistemnya tadi kan ada beberapa yang disarankan, tadi kan ada pengembangan teknologi dan lain-lain. Apakah itu biayanya memang murni dari puskesmas semua atau tetap menunggu anggaran dari pemerintah? Mungkin itu dulu Pak yang saya tanyakan. Ya, terima kasih. Silakan teman-teman untuk menjawabnya. Ya, mohon izin menjawab ya, Dok. Untuk PRB ini itu adalah program yang diadakan oleh BPJS, Dok. Jadi kalau misalkan kita ada pasien, terus kemudian kayak tadi ya, misalkan GDS-nya 500, terus kemudian kita rujuk ke rumah sakit, ketika sudah dinyatakan stabil oleh dokter spesialisnya, maka dokter spesialis tersebut meresepkan PRB ke puskesmas ya, Dok. Nah, setelah diresepkan ke puskesmas itu, kemudian kita biasanya bekerja sama dengan Kimia Farma, Dok. Nah, jadi nanti kita meresepkan sesuai dengan resep yang sudah diberikan oleh dokter spesialis tersebut. Pasien tersebut setiap bulan datang ke puskesmas, biasanya kontrol lagi ke rumah sakit atau bertemu dengan dokter spesialis itu biasanya 3 bulan sekali. Siapa tahu ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Iya dok, benar. Seperti yang disampaikan Dokter Ira, jadi sistem PRB itu memang sudah dari BPJS-nya, jadi pasien-pasien yang sudah stabil dari spesialis dari rumah sakit itu langsung ke puskesmas. Untuk kami di puskesmas hanya menuliskan resep saja. Untuk selanjutnya obat yang dapat 1 bulan itu biasanya dari kami itu dari spesialis itu ditebus di Kimia Farma ataupun apotek lain yang bekerja sama. Jadi pasiennya tidak perlu mengantri lagi ke rumah sakit. Jadi cukup datang ke puskesmas, periksa gula darah, kemudian kita menulis resep persis sama yang diresepkan sama dokter spesialisnya, langsung pasiennya ngambil di apotek Kimia Farma, dapatnya obatnya 1 bulan. Begitu selanjutnya, tiap bulan seperti itu. Oh ya, terima kasih Dok. Maaf Dok, saya ulang lagi pertanyaan saya ya. Mungkin tadi ini agak jelas nggak kalau ini? Ya, jelas, Dok. Jelas ya. Tadi yang saya tanyakan gini, puskesmas kan ada yang BLUD sama yang enggak gitu kan ya. Nah, kalau yang BLUD itu anggarannya tuh memang dia mengelola sendiri semua seperti itu Kak, termasuk tadi kan ada saran pengembangan seperti rekam medis atau apa yang tentang apa namanya teknologinya lah, perkembangan teknologi di puskesmas. Itu Kak, itu apakah menggunakan anggaran puskesmas sendiri atau tetap menunggu dari pemerintah yang memberikan anggaran itu? Mungkin itu tadi yang saya tanyakan. Maaf, maaf dok, soalnya suaranya kresek-kresek tadi. Kalau izin menjawab teman-teman, kalau misalnya BLUD, kalau di tempat kami itu ada 2, jadi BLUD murni dan BLUD setengah-setengah. Jadi bisa saja puskesmas sendiri yang mengelola ininya, tapi kalau di kami masih 50-50 dengan dinas dok. Silakan kalau misalnya dari puskesmas lain, silakan dok. Ya, izin menambahkan Dok Dewi untuk pertanyaannya Dr. Lia. Ya, hampir sama ya seperti itu. Jadi 50-50. Cuman kalau tadi kayaknya lebih difokuskan ke ini ya, pemanfaatan teknologi ya. Kalau sekarang kan kayaknya lagi diramein, yang lagi in itu adalah penggunaan rekam medis elektronik, di mana itu memang sudah diwajibkan untuk semua vaskes ya, baik itu vaskes pertama maupun vaskes lanjutan ya. Kalau misalnya di instansi saya itu memang tidak menunggu sebenarnya, karena memang harus dilaksanakan ya,
mau tidak mau dengan kemampuan puskesmas kami masing-masing, karena memang faktanya tiap puskesmas itu kemampuan untuk anggarannya itu berbeda-beda gitu ya. Kalau misalnya pagu ya, pagunya itu berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi mungkin ada yang tidak bermasalah untuk mengadakan sistem medrek elektronik gitu loh, dengan segala perintilannya, dengan mesin antrian lah, biar bisa connect lah dengan BPJS, karena itu sebenarnya banyak sekali dan memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Tambah lagi ada penambahan tentunya untuk biaya Wi-Fi. Jadi memastikan jaringan untuk pelaksanaan e-medrek ini berjalan dengan baik gitu. Yang semula sudah ada tentunya harus ditambah, karena kan pelaksanaan e-medrek ini istilahnya harus di semua unit layanan itu memang sudah harus ada ya gitu, baik itu komputer gitu ya, terus peningkatan jaringan Wi-Fi, dan itu tentunya akan menambah biaya operasional tentunya. Dan untuk yang mungkin yang memang yang anggarannya kecil ya mau tidak mau ya harus sih gitu loh. Jadi dengan keterbatasannya, dengan segala hambatan dan kendalanya, tapi tetap berusaha untuk tetap memakai e-medrek sesuai dengan peraturan pemerintah. Itu Dr. Lia. Oke, terima Ya. kasih Dokter Rianti. Ya, terima kasih untuk jawabannya, luar biasa ya. Kita mendapat masukan-masukan yang baik dan bahkan pembelajaran bagi kita semua yang belum pernah ada di puskesmas. Mungkin masih ada yang lain yang ingin bertanya? Bagaimana, teman-teman? Masih ada? Pak Ketua? Ya, kalau tidak ada, bagaimana Ibu Yani? Apakah kita... Ya, Pak, untuk kelompok 4, silakan ditutup saja. Ya, teman-teman, terima kasih banyak untuk semua responnya, pertanyaannya, bahkan terima kasih untuk kelompok 4. Kami ada 6 orang yang sudah memberikan presentasi pada hari ini. Dari antara kami berenam ini tentunya kami saling melengkapi, mereka yang ada di puskesmas memberikan pemahaman mereka yang luar biasa, sehingga kita boleh menerima berbagai pengetahuan dari mereka. Oleh karena itu, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan materinya luar biasa ya pada hari ini. Untuk kelompok 5 dan 6, mudah-mudahan bisa kita maksimalkan di pertemuan terakhir, di pertemuan ke-6 ya Bapak Ibu. Baik, ada pertanyaan ya. Pertanyaan sebentar dari Pak Anandito. Apa maksud dari Dynamics Governance 2025 dalam Grand Design visi reformasi birokrasi? Apakah dari kata dinamis ini berarti arah kebijakan atau birokrasi pemerintah selalu berubah-ubah alias menjadi tidak konsisten? Mohon penjelasannya. Baik Bapak Ibu, mungkin tadi saya menyampaikan ya di pertemuan tadi mengenai Grand Design visi reformasi. Jadi di 2013 ini ada rule based birokrasi, lalu performance based birokrasi 2018, dan 2025 adalah dynamics governance. Jadi Bapak Ibu, ini sasaran, sebetulnya ini sasaran 5 tahun pertama ya. 5 tahun pertama itu 2010-2014, sasaran 5 tahun kedua itu 2015-2019, terus sasaran 5 tahun ketiga itu 2020-2024. Jadi sasaran reformasi 5 tahun pertama, rule based birokrasi itu memang fokusnya pada penguatan birokrasi pemerintah,
tadi saya sampaikan ya, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas KKN. Jadi meningkatkan kualitas pelayanan publik itu pada masyarakat, lalu juga meningkatkan kapasitas dari kinerja birokrasi. Walaupun memang secara jujur ya, di tahun 2013 ini memang birokrasinya cenderung kaku Taruh aja dan di situ, Bu. berorientasinya pada aturan, Bapak Ibu. Lalu di sasaran 5 tahun kedua, 2015-2019, atau biasa disebut juga dengan performance based birokrasi, Bapak Ibu. Jadi performance based birokrasi ini memang implementasinya hasil-hasil yang sudah dicapai di 5 tahun pertama. Lalu juga pada 5 tahun keduanya dilanjutkan upaya-upaya yang belum dicapai pada berbagai komponen strategis birokrasi pemerintahan di 5 tahun pertama. Jadi fokuskannya pada 5 tahun kedua ini, 2015-2019 ini, pada upaya dalam mewujudkan hasil atau outcome-nya. Yaitu dengan contohnya adalah menerapkan manajemen kinerja dengan penerapan sistem yang berbasis elektronik. Lalu di sasaran 5 tahun ketiga, 2020-2024, Bapak Ibu, dynamics government. Memang kalau mendengar istilah dynamics government tadi, Bapak Ibu, kalau kita persepsikan secara tersendiri gitu ya Bapak Ibu, memang ada agak-agak ambigu gitu ya Bapak Ibu, tapi memang secara teori dalam hal ini sudah disampaikan juga di sasaran 5 tahun ketiga 2020-2024 itu memang jadi dalam hal ini reformasi ini dilakukan dalam peningkatan kapasitas birokrasi yang sifatnya secara terus-menerus untuk menjadikan, saya sampaikan juga tadi, pemerintahan kelas dunia sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada 5 tahun kedua. Jadi dynamics government di sini adalah kemampuan pemerintah untuk bisa terkait menyesuaikan proses dalam perumusan dan implementasi kebijakan itu harus dinamis untuk bisa mencapai tujuan jangka panjang. Nah, dan juga dalam hal ini terkait budaya-budaya yang bersinergi dengan adanya kemampuan dalam bisa menghasilkan suatu perubahan-perubahan terkait dalam penyesuaian proses perumusannya dan juga implementasi kebijakannya. Jadi dinamisnya adalah bersinergi dengan menghasilkan suatu perubahan. Jadi bukan berarti dalam hal ini dynamics di sini adalah apa artinya kebijakan birokrasi pemerintah selalu berubah-ubah ya, tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi tadi saya jelaskan kembali bahwa lebih kepada dalam perumusan dan implementasi kebijakan ini memang akan menghasilkan suatu perubahan. Jadi bersinergi dengan kemampuan untuk bisa menghasilkan suatu perubahan. Mungkin itu dari saya, barangkali ada tambahan dari Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau menyampaikan, mau menanggapi, mau menambahkan, silakan Bapak Ibu. Tidak ada. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, kalau tidak ada, saya tutup perkuliahan untuk hari ini, Bapak Ibu. Kita lanjutkan minggu depan di pertemuan terakhir. Mungkin untuk materinya, saya belum pernah share ya untuk pertemuan hari ini, dan minggu kemarin nanti akan saya share ke Pak Anandito. Minggu depan di pertemuan terakhir disiapkan kelompok 5 dan 6. Berarti 2 kelompok, mudah-mudahan bisa tersampaikan ya, dan maksimalkan waktu. Baik Bapak Ibu. Ya, kalau begitu saya tutup saja perkuliahan hari ini Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Sehat selalu semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk Bapak Ibu yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak Ibu. Mohon izin live.